Oke, pada video kali ini saya mau menjelaskan bunyi hukum Kirchhoff 2. Jadi setelah kalian belajar Kirchhoff 1, ini ada Kirchhoff 2 ya. Kirchhoff 2 bunyinya seperti ini di dalam sebuah rangkaian tertutup. Jadi rangkaian tertutup ya. Ini kita biasa sebutnya nanti jadi loop namanya. Jumlah gaya gerak listrik GGL, lambangnya E seperti ini, dengan tegangan V atau I kali R, arus dikali resistor, akan sama dengan 0 ya. Jadi setiap loop rumusnya menjadi kayak gini. Jumlah GGL itu baterainya ya, ditambah tegangan I kali R akan sama dengan 0. Nah, kita lihat aplikasinya ke contoh soal ya. Gambarnya seperti ini contoh soalnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai satu loop. Jadi satu kotak full, nggak ada yang putus ya. Satu loop full, satu kotak, tidak ada rangkaian yang putus, tidak ada kabel yang putus. Nah, selalu langkah pertama kalian harus lakukan adalah tentukan dulu arah loopnya. Jadi kita bisa buat dia searah jarum jam seperti ini, atau berlawanan jarum jam. Begini boleh, bebas, kalian tentuin sendiri ya. Jadi pertama saya anggap misalnya searah jarum jam dulu seperti ini ya. Nah, tadi kan rumusnya jumlah GGL tambah jumlah I kali R sama dengan 0. Nanti yang kita cari dulu adalah arusnya dulu nih, I-nya berapa. Oke, kita coba cara pakainya seperti ini. Jumlah GGL, di sini ada 3 baterai, 1, 2, 3 ya. Dan setiap baterai ada kutub positif, ada kutub negatifnya. Yang panjang itu positif, yang pendek negatif. Ini min, ini plus, ini min, gitu ya. Nah, yang kalian harus lakukan adalah kalian seakan-akan itu berjalanin jalan di rangkaian itu sesuai loopnya, sesuai arah loopnya yang warna ungu itu. Jadi ketika warna ungu ketika kita bergerak begini, nah, akan kena baterai yang 12 itu kutub negatif dulu. Jadi di sini kita tulis min 12. Lalu geser ke sini kena kutub yang negatif lagi, min 3. Lalu bergerak seperti ini sesuai kenanya yang positif, plus 3. Nah, ini adalah jumlah sigma GGL-nya. Lalu jumlah I kali R, kita lihatnya seperti ini. Arusnya di sini kan semuanya arusnya arus I nih ya. Loopnya loop I kita namain. Jadi di loop ini yang mengalir hanya arus I. Jadi di sini kita tulis I itu ngelewatin resistor apa aja selama perjalanan loop itu. Jadi dia akan melewati resistor 1, 2, 3 ohm. Semuanya dijumlah. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 0 gitu. Nah, kebetulan ini bisa dicoret, jadi min 12 tambah 6i sama dengan 0. Jadi 6i sama dengan 12, I-nya 2 ampere. Karena ini I-nya positif, berarti arah loop sudah benar. Nah, ini artinya apa kalau arah loopnya benar? Jadi kita bisa pasang arus realnya di gambar ini. Saya gambar ulang ya, jadi saya pakai 2 gambar supaya terlihat lebih jelas. Kita pasang loop 2 ampere ini ke rangkaian sesuai arah loop yang kalian udah tentuin di awal. Kalau ini kebetulan positif, berarti sudah benar. Jadi artinya kita bisa bikin, kita tahu loopnya seperti ini. Nah, searah jarum jam sesuai gambar loop kamu. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kamu dari awal itu salah, kamu menentukannya berlawanan jarum jam, maka nanti di sini kamu harus, kalau negatif ya, berarti arah loopnya salah, terbalik. Jadi yang tadinya kalian bikin seperti ini harus dibalik menjadi yang ungu gitu. Jadi tidak masalah kalau salah menentukan arahnya, kita bisa langsung koreksi nanti ketika bikin di sini gitu ya. Nah, setelah kita tahu I-nya, itu udah menjawab yang A ya, 2 ampere. Terus lalu ditanya lagi, berapakah beda potensial dari AB? Dari titik A ke titik B. Nah, ini caranya juga sama. VAB, tegangan jepit kita sebutnya ya. Tegangan jepit itu kalau dari VAB berarti dari A ke B.
jumlah GGL yang melewati AB tambah jumlah I kali R yang melewati AB juga. Jumlah GGL-nya dari A ke B, berarti ini kena kutub negatif, kutub positif. Kutub negatifnya dulu ya, berarti min 3. Lalu arus I-nya itu, lihat ya, panah yang ungu sama panah yang merah itu kan searah. Jadi plus, karena searah. Plus I kali ngelewatin resistor apa aja, 2 sama 3. Jadi min 3 tambah 2 kali 6. Min 3 tambah 12, 9 volt. Nah, gitu. Itu mencari tegangan jepit AB. Tapi kita bisa juga pakai alternatif lain. A ke B kan nggak cuma ngelewat atas doang, tidak hanya melewati atas doang, bisa. Maksud saya gini, ada alternatif lain melewati bawah. Jalurnya begini. Nah, ini untuk koreksi aja. Jadi kalau kita mau buat VAB yang jalur hijau, kita bisa lihat dari baterainya dulu, positif 12, terus kena negatif 3, gitu ya. Plus 12 min 3 ditambah I kali R. Jumlah I kali R-nya, nah ini I-nya melawan arah ya, ke arah kiri ya. Lihat ya, ini yang ungu sama yang hijau itu berlawanan arah, jadi min, di sini harus min I kali 1 gitu. Jadi 12 kurang 3 min I nya tadi 2 kali 1, 12 kurang 5 ya, 7 volt. Nah kok ini beda, harusnya kalau kalian hitungannya benar ini harusnya sama nih. Coba kita cek ulang, saya cek ulang dulu ya. Baterainya min 12, oke, I nya 2 ampere sudah benar. Terus yang merah VAB 2 tambah 3 itu 5, salah hitung. Nah, jadi 10 kurang 3, 7. Nah, itu dia maksud saya. Jadi dari sini kalian kalau mengerjakan dua cara dengan 2 jalur yang berbeda, kalian bisa temuin kalau hasilnya benar, ini jawabannya udah pasti benar nih, VAB-nya 7. Tapi kalau tadi yang seperti saya lakuin, salah kan? Yang 19, 17. Berarti ada yang salah ketika kita ngerjain. Seperti itu koreksinya ya. Nah, kira-kira kayak gini satu loop. Oke. Hukum Kirchhoff 2 untuk satu loop. Kita lihat contoh lain, satu soal lagi, contoh lain tapi ini agak berbeda ya. Kira-kira kayak gini soalnya. Nah, jadi ini seakan-akan ada 2 kotak, tapi di sini rangkaiannya putus. Itu artinya berarti ada 1 kotak doang. Jadi sini kita buat satu loop nih. Nah, seperti ini. Yang tengah tuh nggak bisa dialiri arus karena jalurnya putus. Ya. Nah, ini loop I gitu lagi ya. Kita buat cara hukum Kirchhoff 2-nya. Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat dari baterainya dulu. Di sini ngelewatin positif, berarti plus 4. Yang di atas ngelewatin negatif, min 12. Lalu plus I kali R. I-nya ngelewatin resistor apa aja? Yang resistor besar ada 3 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 3 ohm. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3. Tapi di sini ada hambatan dalam 1 ohm dan 2 ohm. 1 tambah 2. Nah, gitu. Jadi ini min 8 tambah I kali 3 kali 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 2. 16. Nah, 16I sama dengan 8, I-nya setengah ampere. Lagi-lagi kita dapatnya positif kebetulan, berarti arah loop sudah benar. Gitu ya. Kalau arah loopnya sudah benar, kita pasang di gambar kedua ini. Berarti resistornya nanti hambatannya nanti kayak gini arusnya. Sesuai searah jarum jam ya. Nah, baru kita cari VAB-nya berapa. Di sini yang ditanya adalah VAB dulu ya, kita cari VAB dulu. VAB, kita pakai jalur atas dulu, seperti ini, dari titik A ke titik B. VAB berarti baterainya ngelewatin minus 12. Caranya sama ya, jumlah GGL tambah jumlah I kali R. Minus 12, terus yang bawah kena minus lagi. Minus 12, tambah I. R-nya ada 3 ohm, 2 ohm, 3 ohm.
3 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Nah, yang ini kenapa nggak ikut? Karena di bagian bawah tidak dialiri arus, di jalur tengah tidak dialiri arus ya. Jadi cukup yang ini aja, 3, 2, 3. Ini tidak ikut dalam sigma I kali R. Karena di situ tidak ada arus yang lewat. Jadi minus 24 tambah arusnya tadi setengah kali 8. Sorry, tidak ada sama dengan 0. Berarti dapatnya minus 24 tambah 4 ya, minus 20 volt gitu. Kita bisa koreksi, cek pakai jalur lain seperti ini. Kita cek jalur lain seperti ini, VAB nya. Oke, baterainya dulu ngelewatin min 4 volt, lalu yang itu juga min 12. Terus arus I nya melawan ya, panah yang hijau sama ungu di jalur bawah itu berlawanan arah, jadi min I kali resistornya, ada 4, ada 1, ada 3. 4 tambah 1 tambah 3, si itunya 2 sama 3 lagi-lagi tidak diikutin ya di tengah ya. Jadi minus 16 dikurang I nya setengah, 4 tambah 4 8, minus 16 kurang min 4, min 20 volt. Tuh sama ya, berarti udah pasti bener, minus 20 volt. Seperti itu VAB nya. Kalau ini ada jalur menipu tuh di tengah, ada jalurnya putus. Nah, tapi di sini di soalnya dikembangin lagi, ada pertanyaan daya disipasi pada hambatan 4 ohm. Daya, ini kalau di SMP ya, kalian masih ingat mungkin. Daya disipasi P itu ada 3 rumus. Ada V kali I, ada I kuadrat R, ada V kuadrat per R. Nah, karena di sini kita udah tahu I-nya sama resistornya yang 4 ohm, berarti kan yang di sini ya. Nah, berarti kita pakai yang I kuadrat kali R aja. Jadi P sama dengan I kuadratnya tadi setengah kali hambatannya 4 ohm. Jadi ini 1 watt. Seperti ini aplikasi dari soal 1 loop, tapi dengan ada tipuan tuh di tengahnya, jalurnya putus. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.